Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama dengan Bu Eni, guru kalian yang baru. Anak-anakku, untuk pembelajaran pertama adalah mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Kita saksikan yang berikut ini. Anakku, kita mulai pembelajaran untuk teks berita bab pertama di kelas 8 semester 1. Nah, nanti kita akan mempelajari unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi teks berita. Sementara struktur dan informasi berita akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kita mulai pada mengidentifikasi unsur-unsur di dalam teks berita. Apa toh itu berita? Berita adalah teks yang isinya mengenai hal yang terjadi di dunia ini yang berupa fakta dan bersifat aktual. Ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Kemudian, untuk mengenal teks berita, kita harus tahu ciri-ciri dari berita itu sendiri. Jadi, teks berita itu mempunyai ciri faktual, aktual, seimbang, menarik, jelas dan mudah dipahami, serta sistematis. Nah, faktual. Maksudnya faktual itu bahwa peristiwa yang dibuat menjadi teks berita itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata, bersifat fakta. Artinya kegiatan atau peristiwanya sudah terjadi. Sedangkan aktual itu adalah kekinian, up to date, yang terbaru. Berita itu adalah berita hangat yang menjadi pembicaraan di masyarakat, bukan berita yang basi. Seimbang artinya membuat berita itu tidak boleh memihak, harus jujur dan objektif. Sedangkan menarik, tentu saja bahasanya itu harus bisa menarik perhatian pembaca atau pendengar agar mau mengikuti kelanjutan dari berita itu, bahkan selalu ingin up to date berita itu. Jelas dan mudah dipahami artinya bahasa yang digunakan di dalam berita itu harus komunikatif dan efektif untuk bisa diterima oleh masyarakat yang membaca atau yang mendengarkan. Lengkap artinya unsur-unsur yang harus ada di dalam berita itu harus terpenuhi, dan sistematis berarti strukturnya harus disusun secara urut. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri teks berita. Nah, sekarang kita pada unsur teks berita. Teks berita itu mempunyai unsur 5W plus 1H atau what, how, when, where, why, how. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kita lebih sering mengenalnya dengan adik Simba. What itu sama dengan apa, kemudian di mana ini ada where, kemudian kapan itu when, siapa itu who, kemudian mengapa why, dan bagaimana adalah how. Kita ulas satu persatu. Apa? Apa itu maksudnya? Peristiwa apa toh yang terjadi, yang diberitakan itu? Berarti what atau apa ini adalah berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Di mana itu pasti nanti tempat. Di mana peristiwa tersebut terjadi, nanti berarti isinya adalah deskripsi lengkap tempat kejadian peristiwa. Kapan itu nanti menyebutkan waktu terjadinya peristiwa di dalam berita. Sedangkan siapa, yang dimaksud siapa tentu saja orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa yang diberitakan itu. Nah, ini nanti menyebutkan orang-orang yang disebutkan oleh penulis berita di dalam peristiwa itu. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Berarti ini nanti menjadi jawaban, ini alasan atau latar belakang atau sebab terjadinya peristiwa di dalam berita itu.
bagaimana terjadinya peristiwa tersebut atau how ini menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa atau akibat dari peristiwa dalam berita itu, atau bisa saja tindak lanjut dari peristiwa di dalam berita itu. Nah, itu adalah unsur-unsur teks berita. Nah, sekarang kita mulai menganalisis unsur-unsur teks berita. Ada bacaan yang kami sajikan, ini galang dana untuk anak penderita kanker, ini yang digelar dengan cara menggelar lomba lari. Kita lihat dari ini kira-kira bisa anak-anak cermati mulai per paragraf. Ini paragraf pertama tentang kasus penderita kanker dan keterbatasan akses biaya. Kemudian ada kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Busan dan Yayasan Lion. Kemudian ini yang terakhir. Saya ulangi, saya lihatkan lagi anak-anakku. Nah, sekarang kita lihat nih, dari sini kita cari unsur-unsur beritanya. Apa toh kegiatan atau peristiwa yang diberitakan? Sebenarnya dari judulnya saja ini kita sudah bisa menduga kegiatannya atau peristiwanya apa, yaitu mengenai penggalangan dana kegiatannya. Di mana kegiatan penggalangan dana itu dilakukan? Oh, di sini disebutkan di Alam Sutra Tangerang. Nih, kapan toh? Kapan? Ini berarti waktunya ini pada tanggal 24 Maret. Siapa? Oh, tadi yang melaksanakan siapa atau penggagas idenya? Ada PT Busan, kemudian ada Yayasan Lion, dan yang menjadi sasaran adalah anak-anak yang menjadi yang menyandang penyakit kanker. Nah, mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Penggalangan dana ini kenapa dilaksanakan? Karena untuk membantu pengobatan anak penderita kanker di Indonesia, sambil beramal bagi anak-anak penderita kanker. Nah, ini dilaksanakan karena ini. Kemudian bagaimana caranya? Dengan mengadakan dikemas dalam kegiatan bentuk lomba lari dengan muatan amal. Ini terakhir ini. Nah, ini adalah yang menjadi pada bagaimana. Kemudian dari sini kalau kita sudah mengetahui apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana unsurnya, berita ini nanti akan dapat dengan mudah kita simpulkan. Berarti teks berita ini sudah mengandung unsur yang lengkap. Kemudian bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita? Nah, caranya tentu saja ketika kita akan menyimpulkan sebuah berita, harus membaca dulu beritanya dengan cermat. Dibaca, kalau perlu dibaca berulang-ulang. Kemudian yang kedua, kita cari tadi, mengidentifikasi unsur-unsurnya, adik simbanya tadi kita cari. Kalau sudah ketemu, baru kita susun unsur-unsur teks berita tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Nah, dari ini tadi contohnya, dari berita yang tadi kita sudah analisis unsurnya tadi, ini tadi sudah ketemu kegiatannya berupa penggalangan dana dilaksanakan oleh PT Busan dan Yayasan Lion, kemudian dengan dikemas lomba lari pada tanggal berapa, terus dilaksanakan di mana, untuk apa, ini sudah menjadi sebuah kesimpulan berita. Ini adalah intinya. Catatannya bahwa simpulan isi itu tetap harus melengkap adik simbanya. Nah, ini. Jadi untuk menyimpulkan berita, kita tentukan dulu, tetap dibaca dulu, kemudian kita cari 5W1H-nya atau adik simbanya. Kemudian dari hasil itu, temuan kita susun menjadi sebuah kesimpulan. Nah, itu anak-anakku, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri berita dan unsur-unsur berita. Besok pada pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk kaidah kebahasaan dan struktur teks berita. Demikian, terima kasih. Nah,
kita sudah selesai belajar mengenai unsur-unsur dan ciri-ciri teks berita. Nah, besok kita akan mempelajari tentang struktur berita dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Untuk hari ini pertemuan kita cukup. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.